Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang media iklan dan informasi. Sebelum mulai belajar, seperti biasa jangan lupa baca doa, siapkan alat tulisnya sambil kalian melihat video ini sambil dicatat ya. Oke. Salah satu media yang berfungsi sebagai media penyampai iklan dan informasi yaitu reklame. Apa sih reklame? Ya, reklame adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak dengan gambar dan kata-kata yang menarik. Nah, ini perlu digarisbawahi nih, dengan gambar dan kata-kata yang menarik. Gunanya untuk apa? Supaya orang tertarik untuk melihat apa sih isi yang disampaikan dari reklame itu. Oke, lanjut ya. Ya, ada beberapa ciri-ciri reklame. Yang pertama, menggunakan kalimat singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Contohnya, kalau ibu bilang nih, slogan ini, susu saya. Kamu kan udah tahu nih kelanjutannya apa. Tuh, itu iklan susu bendera. Terus, ada lagi, Indomie seleraku, gitu ya. Itu kan terkenal banget. Kita bisa ingat itu produk apa. Yang kedua, mempunyai komposisi desain dan warna yang mencolok. Gunanya untuk apa? Untuk menarik perhatian. Jadi ketika kamu lagi jalan-jalan nih, terus ada billboard yang warnanya cerah terang gitu, kamu pasti nengok kan untuk membaca iklan apa sih ini. Yang ketiga, disampaikan secara berulang-ulang dan di tempat keramaian. Ya, kalau iklan kan biasanya terdapat di banyak tempat ya. Terus tidak cuma sekali adanya, kalau iklan itu ada di berbagai tempat, biasanya di tempat yang ramai, di pinggir jalan, di samping gedung, terus di toko buku, di mall-mall, seperti itu ya maksudnya. Pembuatan reklame itu pasti ada tujuannya ya. Tujuan yang pertama, menyampaikan informasi kepada masyarakat. Berupa apa? Informasi berupa produk atau jasa yang mau dipasarkan. Jadi kalau misalkan ada reklame sebuah universitas, ya berarti dia gunanya untuk memasarkan atau memberikan informasi. Di sini ada universitas loh yang buka pendaftaran loh. Kita kalian atau masyarakat bisa mendaftar di sini untuk berkuliah, seperti itu. Yang kedua, mengajak atau mempengaruhi masyarakat sehingga mereka mau menggunakan produk atau jasa. Sama seperti yang tadi ya, kurang lebih ya. Setelah dikenalkan pasti ada ajakannya untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan itu. Yang ketiga, menciptakan citra baik terhadap suatu produk atau jasa yang diinformasikan. Contohnya reklame suatu, balik lagi tadi ya, suatu universitas. Nah, di reklame itu ada tulisan, ini lulusannya nanti menciptakan generasi yang unggul, cerdas-cerdas, terus mudah diterima atau mudah mendapatkan pekerjaan, seperti itu. Yang keempat, menjadi media atau alat komunikasi antara penjual dengan calon konsumen. Balik lagi tadi ya, ada iklan atau reklame universitas, terus di sana ada hubungi nomor sekian 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 untuk mendaftar. Ayo menuju ke gedung sekian 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 untuk mendaftar. Di situ ada tertera alamat atau nomor teleponnya. Jadi sebagai penghubung antara yang memberikan iklan sebagai penjual dan konsumennya. Oke, reklame itu banyak sekali contohnya. Yang pertama ada spanduk. Spanduk biasanya terbuat dari bentangan kain nih. Nah, seperti contohnya ini, spanduk bubur sama spanduk halal bihalal. Yang kedua ada brosur. Nah, brosur ini biasanya dibuatnya dari selembar kertas yang di dalamnya terdapat informasi atau data-data yang lebih terperinci, lebih jelas. Jadi datanya lebih banyak nih. Contohnya seperti ini. Selanjutnya adalah embalase. Embalase adalah reklame yang terdapat pada produk itu sendiri. Jadi bisa dibilang kemasan suatu produk juga mengiklankan gitu loh isi produknya, seperti ini gitu ya. Oke,
Selanjutnya lagi ada poster. Jadi ciri khasnya poster ini biasanya berupa kertas yang ditempelkan. Ingat ya, yang ditempelkan ya. Nah, di sini contohnya ada poster non komersil, tujuannya untuk mengajak berperilaku sesuai dengan himbauan poster itu. Lanjut lagi ada billboard. Billboard ini biasanya dipasang di papan yang besar, di jalan besar, terus seperti ini ya. Jadi ini contohnya ada dua nih billboard yang tujuannya komersil untuk memasarkan suatu produk gitu ya. Ada sabun cuci muka sama mie instan. Biasanya di papan besar. Jadi bedanya sama yang poster tadi ya. Kalau poster ditempel, kalau ini dipasang di papan besar. Dan yang terakhir ada banner. Banner ini biasanya ditemukan di depan pertokoan. Jadi contohnya ini nih ada banner restoran, ditaruhnya pakai standing atau tiang penyangga seperti ini ya, biasanya di depan tokonya. Nah, kurang lebih materi untuk hari ini sampai di sini. Ibu harap kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Jangan lupa materinya dicatat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.